arahato samma sambuddhassa. Asare saramatino sareca saradasino te sarang nadiga cantik mica sangkapa gocara. Artinya, mereka yang menganggap ketidakbenaran sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai ketidakbenaran tak akan pernah dapat menyelami kebenaran, karena makanan mereka adalah pikiran-pikiran yang salah. Cerita Upatissa dan Kolita adalah dua sahabat di kota Rajagaha. Ketika melihat suatu pertunjukan, mereka menyadari ketanpa intian dari segala sesuatu, dan mereka bersama-sama memutuskan untuk mencari keabadian. Pada masa Sang Buddha, ada ribuan orang yang hendak mencapai keabadian. Awalnya, mereka berguru kepada Sanjaya. Namun, tidak puas dengan apa yang telah diajarkan. Mereka berpisah dan mencari keabadian ke seluruh negeri. Suatu hari, Upatissa bertemu yang Arya Asaji. Dan setelah mendengarkan doktrin kausalitas, ia mencapai tingkat kesucian Sotapati. Kemudian, dia pergi menemui Kolita dan menjelaskan kebenaran kausalitas yang dipelajari. Setelah mendengarkan dhamma ini, Kolita juga mencapai tingkat kesucian Sotapati. Mereka berdua pergi menemui Sanjaya, mantan guru mereka, menceritakan hal ini dan memintanya untuk pergi menemui Sang Buddha. Sanjaya menolak untuk bertemu Sang Buddha, dan kemudian Kolita dan Upatissa pun pergi menghadap Sang Buddha. Di sana, mereka mendengarkan pembabaran dhamma dan bergabung menjadi anggota Sangha. Kolita kemudian dikenal sebagai Moggallana, sedangkan Upatissa diberi nama Sariputta. Setelah mencapai tingkat kesucian arahat, mereka menjadi dua siswa utama Sang Buddha. Sang Buddha menjelaskan kepada mereka bahwa Sanjaya, mantan guru mereka, tidak mampu melihat kebenaran sebagai kebenaran, dan tidak mampu melihat dhamma karena keangkuhannya. Dia tidak akan pernah mampu melihat dhamma dan mencapai nibbana. Komentar. Asare saramatino, sareca saradasino. Di sini, sara berarti esensi, kernel, atau inti. Itu adalah hal esensial atau pengertian benar atau samadhi, moralitas atau sila, konsentrasi atau samadhi, dan kebijaksanaan atau panya, dan lain-lain. Hakikat dari kehidupan suci tidak akan pernah bisa dicapai dengan memperhatikan ketidakbenaran atau ketidakmoralan. Jadi, asara berarti penggunaan yang salah atas 4 keperluan pokok atau catupaccaya, dan pandangan salah yang memiliki 10 basis atau dasawattuka micaditi, dan eksposisi dhamma yang menjadi basis untuk pandangan salah yang memiliki 10 basis tersebut. 4 kebutuhan pokok, jubah kuning atau ciwara, makanan derma atau pindah patah, tempat tinggal atau senasana, dan perlengkapan obat penyembuh sakit seperti minuman obat dan lain-lain, atau gila napacaya. Para biku seharusnya tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang esensial, dan seharusnya tidak mengembangkan pikiran berkeinginan apapun terhadapnya. Dia seharusnya tidak berusaha mendapatkan 4 kebutuhan pokok dengan cara yang salah. Dia harus mengambil makanan hanya untuk menjaga tubuhnya dan bukan untuk kecantikan. Jadi para biku harus sangat berhati-hati ketika mereka menggunakan kebutuhan
yang dipersembahkan oleh para umat yang setia. Apa yang dimaksud dengan pandangan salah yang memiliki 10 basis atau dasa watuka micaditi? Pengelompokan ini ditemukan di dalam Wibangga 392. Yang pertama, tidak ada buah dari dana. Yang kedua, tidak ada buah dari dana yang besar. Yang ketiga, tidak ada buah dari persembahan. Yang keempat, tidak ada buah dan hasil dari kama-kama yang telah dilakukan dengan baik dan yang telah dilakukan dengan buruk. Yang kelima, tidak ada dunia ini atau tidak ada kepercayaan di dunia ini. Yang keenam, tidak ada dunia yang lain. Yang ketujuh, tidak ada ibu atau tidak ada gunanya merawat. Kedelapan, tidak ada ayah atau tidak ada gunanya merawat. 9. Tidak ada makhluk-makhluk hidup yang dilahirkan secara spontan atau opapatika sata. 10. Tidak ada di dunia ini para pertapa dan brahmana yang telah mencapai tahap tertinggi, yang berlatih dengan baik, yang setelah memahami dengan jelas dengan menggunakan pengetahuan yang lebih tinggi, mereka sendiri menyatakan dunia yang ini dan dunia yang lain. Hal-hal ini dianggap sebagai asara dhamma. Mereka dapat menciptakan pikiran negatif dalam diri seseorang, dan dia selalu menjadi orang yang tidak benar. Jika pertapa atau biku manapun percaya beberapa dari 10 basis ini dan mengembangkan pandangan salah, itu berbahaya bagi kehidupan spiritualnya. Jika ia berpandangan, tidak ada nilai atau hasil dalam berlatih memberi atau berdana, ia tidak cocok menjalani kehidupan sebagai seorang biku. Jika seseorang mengajarkan pandangan salah yang memiliki 10 basis dan menjalani kehidupan kebikuan, ini agak bertentangan. Dia tidak melihat inti dari dhamma atau inti dari kehidupan spiritual. Dia tidak melihat nilai-nilai dari hal berikut. Yang pertama, silasara, esensi dari moralitas. Yang kedua, samadhisara, esensi dari konsentrasi. Yang ketiga, panyasara, esensi dari kebijaksanaan. Yang keempat, vimutisara, esensi dari pembebasan. Yang kelima, vimuti nanadasanasara, esensi dari pengetahuan dan penglihatan tentang pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Yang keenam, paramatasara, esensi dari kebenaran yang hakiki. Oleh karena itu, para biku dan bikuni kebanyakan disebut sara darsin, atau mereka yang melihat inti dhamma. Mereka melihat kebenaran sebagai kebenaran, ketidakbenaran sebagai ketidakbenaran, kenyataan sebagai kenyataan, dan ketidaknyataan sebagai ketidaknyataan. Selain itu, doktrin welas asih dan kebijaksanaan yang dianjurkan oleh Sang Buddha harus menjadi prinsip hidup yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan para biku. Terima kasih.